الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما لنيل العفو والغفران أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, nikmat zahir dan nikmat batin, serta nikmat taufik sehingga kita dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga setelah nanti kita diberikan umur panjang yang barakah, kita pun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini ketemu lagi dengan saya Muhammad bin Mustafa Al-Attas untuk menyampaikan kajian tafsir dari surat Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan baik dan kita ambil hikmahnya serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas ayat tentang wadrib lahum masalan ashabal qaryah, ya, idh ja'ahal mursaluna idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun, dan seterusnya. Kita sudah menceritakan ternyata Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memberikan perumpamaan, menceritakan sebuah kaum yang ada di negeri Antiokhia. Kalau sekarang mungkin masuk daerah Turki, di mana daerah tersebut, ya, diutuslah 2 orang atas suruhan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian 2 orang ini ternyata fakadzabuhuma, mereka penduduk Antiokhia ini mendustakannya. Disusul dengan utusan yang ketiga yang dalam kitab tafsir ini disebut dengan namanya siapa? Syam'un, ya, utusan yang ketiga, Raisul Hawariyin, pimpinannya Hawariyun. Siapa itu Hawariyun? Pengikut setia dari Nabi Isa. Ini komandannya namanya Syam'un. 2 orang didustakan, dipenjara, maka didatangkan utusan yang ketiga, yaitu Syam'un. Syam'un kemudian pakai cara-cara halus dan diplomatis, ya, pakainya cara halus, mendekati pengawal raja, mendekati pejabat-pejabat, kemudian dekat dengan raja. Bukan hanya sekedar dekat, bahkan aktivitas personal atau pribadi dari raja itu Syam'un tahu semua, termasuk ibadahnya raja saat nyembah berhala. Syam'un ikut masuk, ya, tapi beliau tidak ngikutin cara beribadahnya raja. Masuk dia ibadah tapi ingatnya sama Allah, zikirnya sama Allah, nyembahnya sama Allah, ya, sampai nangis. Ya, akhirnya raja dan pengawalnya atau keluarga kerajaan menyangka bahwa Syam'un itu percaya dengan agamanya raja. Padahal ya nangisnya maring Gusti Allah. Maka dengan inilah Syam'un dipercaya sama
raja ya, yang akhirnya ya dengan cara-cara siasah atau mungkin diplomatis, cara-cara dakwah yang halus yang dilakukan oleh Syam'un, kemudian Syam'un bisa membuktikan tentang apa istilahnya ajaran daripada Nabi Isa, yaitu ajaran Islam ya. Satu riwayat mengatakan raja dari negeri Antioquia itu masuk Islam. Cuman satu riwayat lagi mengatakan tidak. Ya, satu riwayat mengatakan raja Syam'unnya masuk Islam dan sebagian penduduknya, cuman ada sebagian yang tetap masih kafir. Ada yang mengatakan rajanya belum Islam. Ya, hanya sebagian beberapa saja yang masuk yang lain nggak Islam. Ya. Bon, kita lanjutkan hadirin tentang kisah daripada utusan Nabi Isa ini. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat qila dikatakan inna ibnatal malik tuwfiyat. Dalam satu riwayat anak ini sudah meninggal. Al malik udlub min hadainir rajulain an yuhyiya ibnataka. Kata Syam'un, wahai raja, ya, kamu minta sama dua orang ini masih sandiwara ini sama raja. Kamu minta sama dua orang ini, kamu kan punya putri sudah meninggal dunia. Kamu minta sama dua orang ini untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian fatalabal malik dzalika minhuma. Faqama wa sallaya wa da'awa fil alaniyah wa Syam'un ma'ahuma fisir. Kemudian raja minta sama dua utusan itu untuk menghidupkan anak perempuannya. Akhirnya dua utusan ini pun berdiri minta kepada Allah dengan terang-terangan, ya Allah, orang juga ikut berdoa, tapi doanya sir. Misalkan model tenaga dalam tapi jauh bahasa segi di Bluetooth lah, atau mungkin canggih lagi di dua orang ini doa, Syam'un ikut doa. Fa ahyallahu ta'ala al-mar'ata. Maka Allah hidupkan perempuan ini, anak perempuannya dihidupkan. Wa syaqqal qabru, kuburannya terbelah, fa kharajat. Kemudian perempuan ini, anak perempuannya keluar dari kuburan. Kalau kita ngelihat seperti itu gimana kira-kira? Ana wong metu maning sing kuburan. Melayu apa priben? Apa ditakoni oleh wangsit apa ki ya? Hah? Udune wong sepada nglotang nang kuburan diweruhi kaya ki ya pada kapi cirit. Ya. Faqalat, si anak perempuan ini yang sudah meninggal dunia ngomong, aslimu, hei sekalian manusia, masuklah Islam, masuklah fa innahuma sadiqani. Ya, sebab sesungguhnya dua orang ini adalah bisa dipercaya, ucapannya jujur, ucapannya benar. Tsumma qalat, kemudian perempuan ini pun berkata, fama adzunnukum taslimun. Apa alasannya kamu sampai nggak mau percaya, nggak mau masuk Islam? Jelas ini. Tsumma sa'alal malik min ibnatihi kaifa haluki fil akhirah. Kemudian ayahnya, karena ayah lihat anaknya hidup lagi, tanya, wahai anak putriku, bagaimana keadaan kamu di akhirat? Keadaan kamu di alam kubur seperti apa? Qalat, maka anak perempuannya menjawab, li sab'atu ayyamin, 7 hari sudah saya lewati wahai ayah. Ternyata meninggalnya 7 hari yang lalu mungkin. Mundu ana mitu, sejak saya itu mati, uridat alayya a'mali, Allah perlihatkan kepadaku amal-amalku.
dibeberkan sama Allah. Ini loh amal kamu ini perbuatan kamu, ini perbuatan kamu. Fawajatu nafsi kafiratan, maka aku melihat ternyata perbuatanku, amalku itu menunjukkan bahwa aku ini orang kafir. Orang kafir yang tidak percaya dengan Allah. Wa ba'da dzalik udzibtu kulla yaumin fi darin minan nar. Maka setelah diperlihatkan dan menunjukkan bahwa saya ini orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, maka aku pun diazab setiap harinya di tempat ini aku diazab. Minan nar, diazab dengan api. La yushbihu azabun wahidun biwahidatin. Dan azabnya ini terus-terusan, azabnya ini gonta-ganti hadirin. Antara azab yang satu dengan azab yang lain, dengan azab berikutnya ini beda-beda. Kan tambah rekasa. Ya, orang kalau terus-terusan hadirin, misalkan dipukul, disiksa dengan siksaan yang sama, mungkin sudah terbiasa. Ya. Misalkan kita berangkat sekolah, telat nggal dina ditempiling karo guru misalkan. Pok sedina sakit, pok rong dina sakit, pok telung dina, patang dinane larap leh. Orang malah Pak tempiling karena sudah terbiasa, nggak merasakan sakit. Cuman kata perempuan ini, saya diazab di kuburan, setiap azab itu gonta-ganti, ini ora bosen. Biar enggak, artinya apa hadirin? Berarti setiap azab itu menyakitkan, ganti lagi, tambah menyakitkan. Kalau misalkan ini diilustrasikan dengan api, mungkin ya api yang pertama mungkin dibakar langsung nang wang-wane. Sing keloro disuduk ningin nganggo sate tembe dibakar. Kan beda-beda seperti ini. Kata perempuan ini, saya beda-beda, azab yang satu dengan yang lain tidak sama. Falamma kuntu fi dari sabi'atin, ya. Maka ketika saya berada di tempat yang ketujuh, ya, tinggal dinap sejen. Tempat yang ketujuh, ja'u biruhi ila jasadi. Maka mereka mendatangkan ruhku kepada jasadku. Faqalu, kemudian ada orang, mereka mengatakan, ini yang mengazab, yang ada di kuburan, katakan mungkin malaikat. Hei perempuan, lihat kamu ke atas langit. Fanadhartu, kemudian aku melihat, waqad futihat abwabus sama wa ra'aitu rajulan hasanal wajhi madda yadahu yashfa'u liha ula'i thalatha. Setelah dibuka, setelah saya melihat ke langit, kemudian saya melihat langit pintunya dibuka. Ada seorang yang wajahnya ganteng, wajahnya tampan, menawan, mencorong, kemudian menjulurkan tangannya untuk menolong pemuda yang tiga ini, sambil ngelirik wong sing loro niki, pemuda yang tiga ini. Rajanya heran. Faqalal malik man ats-tsalatsa? Tiga. Kan saya lihatnya dua. Yang ketiga siapa? Yang ketiga ini Sam'un belum konangan nih. Faqalat, kemudian perempuan ini menjawab, hadza syab ta'ani Sam'un, ya. Kata perempuan ini pemuda, nggih, Sam'un ini, ya. Wa hadzani, dan juga dua orang ini utusan ini. Jadi tiga, Sam'un dan dua orang temannya. Ta'ni hadzaini rajulain. Ya, ternyata konangan di situ Sam'un. Oh, ternyata Sam'un termasuk utusan Nabi Isa alaihis. Qalat ya abi, maka anak perempuannya mengatakan, wahai ayahku, haula'i tsalatsah, tiga orang ini qad akhaduni, mereka telah mengambil saya min dhafirati, dari tempat tahanan, wa akhrajuni, dan mengeluarkan saya minan nar, dari api. Wah, nyong beruntung nemen ya, sebab tiga orang ini saya enggak disiksa lagi. Fafatahtu aini wa ra'aitu nafsi fi hadzal makan. Setelah saya diangkat dari api, kemudian saya membuka mata saya, ternyata saya ada di tempat ini. Bersyukur wahai ayah, saya enggak disiksa. Ya, artinya diangkat sama pemuda ini karena mau didatangkan di hadapan
Thumma talabatil ibnah minar rasulain ayyaruddaha ila makaniha faruddaha fa'adat ila qabriha. Kemudian perempuan ini minta sama dua orang ini untuk mengembalikan ke kuburannya. Balik lagi ke kuburan. Ya, balik lagi ke kuburan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, amanat waruddat ila qabriha. Sebelum masuk ke kuburan, perempuan ini beriman kepada Allah dan beriman kepada tiga utusan tersebut. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lagi, ma amanal malik bal baqiya ala kufrihi. Dalam satu riwayat lagi, rajanya tetap kafir, enggak mau beriman. Thumma qala al-malik lahum ma ji'tum hadzal balad illa bin nifaq. Setelah raja ini enggak mau beriman, tetap dalam kekafirannya, kemudian ngomong sama tiga utusan ini. Ya, ma ji'tum, tidaklah kalian datang hadzal balad, ke tempat ini, illa bin nifaq, kecuali kamu pakai tipu daya. Ya, kamu itu nyamar. Kamu itu mengelabui, enggak beres kamu. Kamu sudah menipu saya. Kamu datang ke sini dengan tipuan. Qalu, makanya di ayat selanjutnya disebutkan, qalu, mereka berkata, yaitu penduduk Antiokhia, ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna, kamu itu bukan utusan. Konke goroh, kamu itu pendusta, kata penduduk Antiokhia ini. Padahal sudah diperlihatkan mukjizat yang luar biasa, karomah yang luar biasa. Kamu itu bohong, kamu itu seperti kami, manusia biasa. Sudah nggak usah sok-sokan pamer karomah. Kamu manusia biasa. Yakni ma antum mursalun, kamu bukan utusan. Bal antum basyarum mithluna, tapi kamu itu manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan tidaklah Allah menurunkan sesuatu. Allah enggak menurunkan sesuatu. Kamu itu bukan utusan. Kamu enggak diutus sama Allah, kamu enggak diutus sama Nabi Isa. Kamu itu pendusta. In antum illa takdzibun, kamu ini hanya seorang pendusta sudah. Ya, akhirnya hadirin, memang penduduk Antiokhia ini tetap tidak beriman. Falamma sami'ar rusul hadza min ahli Antiokhia, ketika utusan-utusan Nabi Isa ini mendengar ucapan dari penduduk Antiokhia yang menyatakan tidak beriman, ya, bahkan mencemooh, ya, mencela dari utusan-utusan ini, kemudian tiga orang ini mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin. Mereka berkata, Tuhan kami tahu bahwa kami ini utusan untuk kalian, dan tidaklah kami ini punya kewajiban apapun, gak bisa maksa kalian, illal balaghul mubin, kami ini hanya menyampaikan yang sudah jelas. Ya, ini yang harus dipegangi bagi para dai hadirin. Apapun yang terjadi, niat kita mengajak orang lain itu bukan karena sesuatu, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu. Mereka nggak menerima, nggak apa-apa. Mereka nggak percaya, nggak ada masalah. Oh, mereka menghina, silahkan. Mereka mencemooh, monggo. Yang penting kita hanya menyampaikan. Dan pasti hadirin, jangan terus, wah, jadi dai dihormati orang, dimuliakan. Ya, kalau ceramah di lain tempat dijemput. Ya, panitia menghormati luar biasa, setelah dijemput sampai transit dulu Medang, warna telu wedangnya, ada kopi, ada teh, ada air putih. Kok tahu bibla kita orang pegawainya tinggal dina ya gue. Ya, setiap hari seperti itu. Setiap malam sedurunge anak corona, ya. Setiap malam dijemput, wah dihormati, nggak ada orang yang bicara sama kita terus sambil legek, nggak ada. Semuanya nunduk dan sebagainya. Ya.
Dihormati, memang betul dihormati hadirin. Cuman jangan salah, yang seperti itu pasti ada orang yang nggak seneng, pasti ada orang yang mencemooh, pasti ada orang yang menghina, pasti ada orang yang mengolok-olok. Itu sudah pasti hadirin, sudah pasti. Wong Jawa ngomong ning anak sumur ya anak comberan. Nggak mungkin sumur semua, mesti anak comberane, dan nggak mungkin comberan semua, pasti anak sumur. Ya, makanya jadilah sumur yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Aja jadi comberan. Ya, maling sing doyan ngomong sing ora enak, mulane diarani cangkem kayak comberan. Nah, karena nggak enak omongannya. Ay wajib alaina tablighur risalah li anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahum bi an nad'ukum minal batil ilal haq. Ya. Wajib bagi kami ini hanya menyampaikan risalah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kami ini untuk kalian, ini mengajak kalian dari kebatilan kepada kebenaran. Fa wajib alaikum an tusaddiqu, kalian wajib percaya. Alaikum antusaddiqu kalamana, wajib percaya ucapan kami, wa tu'minu billah birisalatina, dan wajib percaya kepada Allah dengan risalah kami. Falamma sami'a ahlu Antiokhiyah hadza, ketika ahli Antiokhiyah ini mendengar ucapan dari ketiga utusan ini yang mengatakan, saya ini hanya menyampaikan, datang ke sini mengajak kalian, sudah nggak lebih dari itu. Kalian harus ya wis. Yang penting saya sudah menyampaikan. Ternyata penduduk Antiokhiyah tambah nggak terima hadirin. Tambah nggak terima. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna adzabun alim. Mereka penduduk Antiokhiyah mengatakan inna tatayyarna bikum, sebab kontek kamene, utusan yang tiga, sebab kamu datang ke negeri kami, tatayyarna nyong jadi apes. Penduduk desa ini jadi apes. Yang tadinya sering hujan jadi ora udan. Yang tadinya sawah kok tumbuh jadi nggak tumbuh. Yang tadinya ini dan itu kok nggak jadi semuanya. Yang tadinya nggak ada orang sakit gara-gara konana wong mriyang. Jadi kemalangan-kemalangan, keapesan-keapesan, keburukan yang terjadi dinisbatkan kepada tiga orang ini. Wadzalika annal matara hubisa anhum. Gara-gara kon wong telu utusan akhirnya hujan nggak turun. Wa kasurat bainahum amradun mukhtalifah. Gara-gara kamu datang ke sini penyakit macam-macam termasuk corona. Faqalu, maka tiga utusan ini mengatakan ma asobatna hadzil baliyah illa bisyu'mi qudumikum. Bukan. Qalu di sini penduduk Antiokhia mengatakan tidaklah kami mendapatkan musibah di sini, musibah bencana di sini kecuali dengan apa? Kejelekan. Kudumikum, gara-gara kontek kami ini gawa sial. Gawa apes li anna ma ra'aina hadhil asya qabla maji'ukum ila baldatina. Sebab kita enggak pernah ngelihat nih. Ada corona, ada SARS, ada penyakit ini, penyakit itu, barang kontak kak macam-macam penyakitnya. Kon ki gawa sial, kata penduduk Antiokhia. Tsumma qalu lirrasul. Kemudian penduduk Antiokhia ini ngomong sama utusan itu, la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kamu tidak menghentikan kegiatan kamu, kalau kamu tidak tidak mau berhenti dakwahnya, nggak mau kembali kamu ke daerah kamu, ya nggak mau berhenti, lanarjumannakum, akan kami rajam kamu, akan kami bunuh kamu. Walayamassannakum, dan kamu akan merasakan minna dari kami azabun alim, azab yang sangat pedih. Yakni illam takunu
muntahina an halikum. Artinya apa? Apabila kamu tidak berhenti dari keadaan kamu nggak mau berhenti dakwah, lanaqtulannakum, kami pasti akan membunuh kalian bil hijarah, dengan batu, dirajam. Wa asobakum, dirajam tahu ya, dipendem di tanah, tangan nggak bisa gerak, kurun dasetok, samplongin dase, disamplongi sirai sampai mati, namanya dirajam. Atau kamu akan merasakan ay mu'allimun syadid, kamu akan merasakan dari kami nanti azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Falamma sami'ar rusul hadza minhum, ketika utusan-utusan ini mendengar dari mereka ancaman-ancaman dari mereka, peringatan-peringatan dari penduduk Antakya, qalu, maka tiga utusan itu mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ay asabakum syu'mukum bikufrikum wa bikadzbikum, yakni asabakum asyu'mu. Kata tiga utusan ini, qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum, yang menyebabkan kamu itu sial, yang menyebabkan kamu itu mendapatkan keburukan, itu ada sebabnya, ada di diri kalian sendiri. Ay asabakum syu'mukum, kamu itu ditimpa keapesan, bikufrikum, dengan kekufuran kamu, wa bikadzbikum, dengan kedustaan kamu. Ya. Kenapa kamu ditimpa kemalangan, keapesan, banyak ini dan itu, wabah, penyakit dan lain sebagainya? Ini terjadi karena kekafiran dan dustanya mereka penduduk Antoki. A'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Ain wa'aitum billah, apa hanya dengan mengingatkan kalian terus jadi apes seperti ini? Bal antum qaum musrifun, justru kamu ini ya golongan atau orang-orang yang musrifun, melampaui batas. Kamu banyak maksiatnya, kamu banyak dosanya. Yang terbesar adalah kekufuran kalian. Ain wa'aitum billah tatayartum bina. Ya. Autawa'atumuna birrajmi bal antum qaum musyrikun. Ya. Apa hanya dengan saya menasihati kamu kok jadi apes? Enggak, karena kalian sendiri. Bahkan kalian mengancam untuk membunuh kami dengan batu, merajam kami. Bal antum qaum musyrikun, bahkan kalian ini adalah orang-orang yang musyrik. Fatajra'una ala qatlir rusul, bahkan mereka pun tambah berani mengancam akan membunuh utusan-utusan Allah. Fabalagha dzalikal khabar, kemudian kejadian ini hadirin, ya, kejadian ini penduduk Antakya mengancam akan membunuh sampai kepada Habiban. Fabalagha dzalikal khabar Habiban, kejadian ini sampai di telinganya Habib. Habib siapa namanya? Habib an-Najjar. Beliau orang pertama yang ketika utusan itu datang masuk Islam, dan beliau ini mengasingkan diri, nggak pengen di kota karena nggak kepengin ibadahnya terganggu. Sudah masuk Islam, sudah mengasingkan diri, sudah nggak kepengin urusan duniawi dan lain sebagainya. Kabar ini dengar, Habib ini dengar. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wajah min aqsal madinah, kemudian datang dari kota itu, kota yang terjauh, dari pinggiran kota, rajulun, satu orang laki-laki, yas'a, dia berjalan dengan bergegas, dengan gugupan karena mendengar kabar ini. Wa huwa Habibun Najjar, orang laki-laki itu adalah Habibun Najjar. Inilah yang disebut dengan Sahibu Yasin. Yang disebutkan Yasin ini, Sahibu Yasinnya siapa? Habibun Najjar. Jadi surat Yasin ada lakonnya. Siapa lakonnya? Habibun Najjar. Habib an
Najjar. Pokat nanti ada soal siapa lakon dalam surat Yasin, jawabannya apa? Habib An-Najjar. Keluar nanti. Akhir ini ada keluar, nanti ada hadiahnya yang bisa jawab. Ya. Wa qala Sadiyu, dan berkata As-Sadiyu kana qassaron. Ternyata ini Habibun Najjar, ya, ada yang mengatakan bukan tukang kayu, apalagi tukang las, bukan. Tapi ternyata Habibun Najjar tukang pakaian, celup pakaian, jahit. Tukang apa? Tukang jahit. Wa qala Wahbun kana rajulan ya'malul harir, ada yang mengatakan lagi dia jahiti sutra. Wa kana manziluhu inda aqsa babin minal abwabil Madinah. Oh, ternyata rumahnya ini di depan gerbang atau di sekitar gerbangnya kota. Ya, berarti nangkene Ketiwon lah ya. Ya, Ketiwon masih mending kota ya, dekat gerbang, artinya jauh dari kota ini, jauh dari kok. Kalau di sini masih dekat kota, jauh dari kota ini. Wa kana rajulan dza shadaqatin. Oh, sampun ternyata orang yang ahli sedekah, hadirin. Orang yang ahli yajma'u kasbahu idza amsa, ya, buruh apa? Harian. Dia ini mengumpulkan hasil kerjanya ini di sore hari. Idza amsa fayuqsimuhu nisfain, kemudian hasil kerjanya dibagi misalkan ongkos harian sehari berapa? Tukang jahit sutra 200.000. On tukangnya berapa jenenge, Song? 12 ya, 120 sudah. Kemudian dibagi dua, sewidak ewu sewidak. Fayut imunisfan li iyali, separo sing sewidak ewu yang 60.000 buat keluarga, ya, buat makan keluarganya. Sewidak ewu nyandak belas satina Pak Marno. Nyandak ya. Wa yatasaddaqu binisfihil akhar 'alal fuqara. Subhanallah. Setiap harinya hasilnya dia kerja, separuh buat makan keluarganya, separuh buat sodako. Kalau panjenengan yang gajinya tiap bulan, misalkan sebulan 5 juta, 2,5 juta nggo sodako, 2 juta enggak kira-kira? Sanggup ora? Sanggup? Ya sing oli sadina 50.000 nek ora sanggup. Sing sabulan 10 juta pengetokna 5 juta ndang ndet 5 juta ya. Separuh dikasihkan ke fukoro. Ya ini luar biasa hadirin. Orang seperti ini jarang hadirin. Orang kebanyakan sedekah harta turahan, harta lebihan. Yo ya. Yang disimpan lebih enggak siapa, lebih banyak. Kita orang lebih salut kepada orang yang ahli sedekah tapi memang dirinya pas-pasan. Ini luar biasa hadirin. Dan ini orang yang kadang lebih dermawan daripada orang kaya. Jangan lihat banyaknya yang dikasih. Oh, ini ngasih banyak. Orang kaya ngasih 50.000. Cuman memang duitnya mung-mungnya 50.000. Afdol mana? Rubba dirham sabaqa alaf dirham, kata Rasulullah. Bisa jadi 1 dirham ini pahalanya lebih banyak daripada 1.000 dirham. Ada orang ngasih 5 juta atau 1 juta. Di rekeningnya ada 950 juta misalkan. Mainnya 1 juta. Lah satu lagi ada orang ngasih 50.000. Betul nilainya lebih banyak tapi pahalanya banyak 50.000. Kenapa? Yang 50.000 duit hanya 100.000 saja. Kemudian 50.000-nya disedekahkan. Ini jarang yang seperti ini hadirin. Pasti ketika ada di saku kita uang 100.000 dengan 5.000 ada kaleng lewat, pasti yang dimasukkan yang 5.000. Yo ya, ada yang 100.000? Enggak. Makanya ada cerita kemarin saya ceritakan, punya uang mung-munge yang lembaran pertama 100.000, lembaran kedua 5.000. Sholat Jumat ada kaleng lewat, pengen sodakoh, dipilih yang 5.000, duitnya 2 lembar tok, 100 sama 5.000 dimasukkan. Lah 100.000-nya dia nggak kerasa jatuh. Ada orang di sebelahnya lihat, diambil uangnya, dikasihkan sama mahasiswanya, dilutik mahasiswanya, Mas,
dikasihkan. Oh lagi khotbah kan nggak ngomong. Lah pikirnya mahasiswa, oh sebelah saya minta dimasukkan ke kaleng uangnya, pada besodako. 100.000-nya dilempit dimasukkan ke kaleng. Wes sudah dimasukkan kaleng jalan setahap-tahap. Kene wonge ngomong, Mas, itu bukan uang saya, itu uang panjenengan jatuh, saya kembalikan ke panjenengan. Ya Allah. Ini mahasiswa ini nyeselnya hadirin sampai dilengak kalengnya kayak dijelengna terus mana? Nah ini kebiasaan kita hadirin. Mau nggak bisa dipungkiri. Jarang dari kita yang sodakoh lebih banyak daripada uang yang kita simpan. Udah wis aja dipungkiri wis. Nyong weruh apa maning wajah-wajah kayak panjenengan. Ya. Sampai mana tadi? Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatlar rasul. Ketika Habib An-Najjar ini sampai beritanya kepada beliau bahwa kaumnya penduduk Antokia ini, kaumnya dia mau membunuh utusan dari Nabi Isa itu, sa'yan, dia gegas melayu sing ketiwon. Nggak ada kendaraan nih, lari. Qala, kemudian dia mengatakan, ya Habib An-Najjar ngomong, ya qaumi tabi'ul mursalin. Nah, jadi kita tahu nih baca Yasin ternyata maksudnya seperti ini nih. Beliau berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Orang itu yang dakwah kepada kalian enggak wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk, orang benar itu. Jangan sampai kalian enggak ikuti orang itu. Ini kata Habib An-Najjar. Ya, berubah. Yang ceritanya masih panjang sampai nanti akhirnya Habib An-Najjar ini dibunuh. Bukan hanya dibunuh, dicincang-cincang ini Habib An-Najjar ya, oleh orang-orang Antokiah ini. Insyaallah cerita dalam kitab tafsir Yasin ini akan kita teruskan besok pagi di waktu yang sama dan di alamat Facebook yang sama. Mudah-mudahan bisa kita ikuti. Sekarang kita lanjutkan pelajaran fikih. Kemarin belum sempat kita baca. Pagi ini kita lanjutkan, mudah-mudahan manfaat. Ya. Masih membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah yang keempat hadirin, al-fitru ala rutobin witra. Buka puasa ini menggunakan rutop. Ya, ini mesti ngertinya rutop sarung kayak. Kalau ada merek sarung rutop sih. Rutop ini korma yang sudah matang, bukan korma. Kalau yang kita makan ini hadirin, yang kita makan biasa itu namanya tamer. Apa bedanya rutop sama tamer? Tamer ini sudah dikeringkan. Itu aslinya korma matangnya benyek hadirin. Kemudian dikeringkan jadi tamer. Kayak anggur ini hadirin, aslinya kan anggur benyek. Kemudian dikeringkan jadi apa? Jadi kismis. Kismis yang kita makan itu anggur itu. Anggur yang dikeringkan jadi kismis. Tamer sama kismis ini adalah hasil bumi yang wajib, hasil buah-buahan yang wajib dizakat. Selain itu enggak wajib. Pelem, duren, maning, gandul, gedang, rambutan, ini enggak wajib zakat. Yang zakat wajib itu korma dan kismis ya. Di anggur, korma apa yang bisa dikeringkan yaitu korma dan anggur, ini yang wajib. Bun, ini sunahnya pakai rutop yang masih basah. Sekarang alhamdulillah banyak yang jual hadirin. Ya, rutop banyak yang jual. Ya. Mungkin ada, cuman kalau biasanya orang yang jual rutop ini pasti di kulkas. Kalau nggak di kulkas berapa hari sudah
sudah apa istilahnya, udah nggak layak makan. Ya kayak buah-buahan, kayak panjenengan nyimpen apa pelem 3 hari mateng, 5 hari rada bonyok, seminggu bosok sudah. Ini sunahnya rutop, sunahnya makanya ganjil. Makanya kalau makan korma itu jangan genap, sunnah. Makanya apa? Ganjil. Kalau nggak 1 ya 3, kalau nggak 3 ya 5, kalau nggak 5 7. Aja kaki cuman bonggolora kepangan. Ganjil. Bun, kemudian kalau fayuqaddimuhu awalan, kalau makan rutop ini pertama hadirin. Kalau korma buka puasa ini pertama, kecuali nggak ada kormanya, mau air putih. Cuman pertama kalau bisa itu korma. Ya. Jangan nolak korma ini hadirin. Ada satu riwayat korma disimpan saja di rumah, insya Allah nggak akan fakir. Nyimpen tok nih, ada berkahnya ini, nyimpen tok korma. Makanya yang belum ada korma di rumahnya, beli korma, simpen di rumah. Ya dimakan, bukan disimpan di berhala, bukan. Artinya kalau ada korma, insya Allah barokah rumahnya. Ya, jadi dimakan pertama kali. Wah, saya nggak biasa nyong dong mangan korma, untune nyong larak, dibiasakan. Wong ente medang ora lara untune ka. Udut ora lara untune. Makan dibiasakan. Bagaimana caranya supaya korma bisa masuk? Sebab ini sunnah hadirin. Ya. Setelah rutop, ya kemudian fa illam yajid fabusrin. Kalau tidak ada rutop ini, maka ganti buser. Ya, tim buser ini. Buser ini kalau dalam bahasa amiyah namanya balah kalau nggak salah. Balah ini sebelum jadi rutop, jadi rada gembading. Ya, kurma muda. Sekarang pun banyak dijual sampai Tegal lagi. Kita pernah dikasih, kalau di sana memang kita sering buka puasanya itu kadang kurma yang masih gembading cuman setengahnya sudah matang. Nah, ini enak ini kurma ini nih. Jadi sing empuk ana sing kris-kris ada, kayak gedang kreas. Enak dipangan kreak, enak ini. Manis. Cuman kalau terlalu muda rada sepet. Ya, ini balah buser. Kalau nggak ada rutop maka buser. Kalau nggak ada buser fatamrin, baru korma, baru tamer, ya baru korma. Jadi ya kalau bisa Zainal Fajri aja korma kue ganti rutop kue enak gitu nih Pak. Tak jamin kalau rutop, ya wes, ya insya Allah semuanya bukanya di sini rutop. Cuman yang memang harganya kadang 2 kali lipat atau 3 kali lipat, tapi nggak apa-apa buat buka puasa royin ya. Tahun sepisan. Kira ya kalau nggak ada tamer, memang tamer agak lebih awet ya. Cuman ya kalau ada rutop alhamdulillah ini. Alhamdulillah sekali-kali ya, seminggu sepisan pastina Jumatnya bagaimana. Fama i zamzama, kalau nggak ada tamer kemudian air zam-zam. Ya, kalau nggak ada korma ada air zam-zam. Kalau nggak ada famain, air putih, bukan teh, bukan kopi dulu, bukan. Air putih kalau nggak ada korma. Kalau ada semua, korma dulu baru air putih. Ini sunahnya seperti itu, urutannya seperti itu. Kemudian urutan berikutnya fahulwin wahalwa. Kemudian yang berikutnya makanan yang manis, ya, manis alami. Kemudian fahalwa, manisan atau makanan yang manis yang dimasak. Jadi kalau hulwu, ya, makanan yang manis ini wahwa malam tamassahun naru kal asal wazabib. Ya, jadi kalau nggak ada korma, nggak ada zam-zam, nggak ada air, maka makanan yang manis yang nggak dimasak, yang nggak kena api, seperti madu atau anggur, zabib kismis atau kismis atau anggur. Tambah berat maning ya. Mending rutop karo tamer bebes. Ya. Ya, ana madune madu Hadramut ya, top maning sekilo 100.000. Ya, setiap buka 100.000. Ya. Zainal Fajri seperti itu 30 hari 100 ping 30 pira? 17 juta. Wah, geger anjuk. Al halwa, kemudian wahwama masad hunar.
Oh, ternyata ada lagi setelah itu nggak ada semua, yang terakhir makanan atau minuman manis yang kena api, wedang teh, kolok, apa maning, kembang pacar. Ini kan semua kena api nih, dimasak dengan apa? Api. Itu terakhir hadirin. Jadi ente takjil itu kolok itu terakhir. Derajatnya bukan pengganti korma, nggak bisa. Itu derajat yang kalau nggak ada pol. Jangan yang terakhir yang didahulukan. Yang didahulukan yang rutop, buser, tamer, air zam-zam, air, kemudian makanan yang manis tanpa api, yang terakhir baru itu yang pertama. Oh, saya nggak biasa, dibiasakan. Ini sunnah Nabi. Ada orang sampai menghina, bukan menghina, mencemooh. Saya pernah nawarin orang korma, min, cik korma cik, oh nyong tora tuh, yang manis nemen apa, nang untularan, kayak wong tawani korma gari ngomong iya benak apa nyong walafu bib, enggak, malah kayak seakan-akan menghina korma. Ini bahaya, jangan kalau kita nggak doyan sudah, oh bib saya nggak makan korma karena ada ini, ada itu, ada penyakit ini, masalah. Tapi kalau bisa makan, sekalipun satu hadirin, sekalipun satu pun. Ini sunnah puasa. Kemudian yang kelima, al-ityanu bidu'ail iftar. Dan yang kelima adalah mendatangkan doa puasa. Wahwa, apa itu doanya? Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu puasaku. Aku ini puasa untukmu ya Allah. Wa bika amantu. Aku beriman kepadamu ya Allah. Wa ala rizkika afdartu. Aku ini buka puasa atas rizkimu ya Allah. Zahabat dhama'u, hilang dahaga. Wa abtalatil uruku, urat-urat menjadi basah. Wa sabatal ajru, mudah-mudahan tetap pahala insyaallah. Kemudian ditambah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa afdartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali wa yad'u bima syaa. Kemudian setelah itu doalah sesuai dengan keinginan kita mau doa apa. Sebab ketika buka puasa hadirin, ketika kita buka maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya, Bib, itu doa Allahumma laka sumtu itu baiknya dibaca setelah buka atau sebelum buka? Kalau mau cara kami hadirin, sebelum bukanya, sebelum makan ini baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfiri dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Setelah itu baru makan korma, rampung, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa abtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian ditambah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Setelah itu doa, ya Allah, saya pengen nikah ya Allah, jadikan jodohnya soleha ya Allah, yang proyek kayong secuil ya Allah, mudah-mudahan oleh proyek sing akeh ya Allah. Doa setelah terserah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Yang keenam, ya, taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir. Yang punya kemampuan jangan ditinggal apa? Memberikan sesuatu untuk buka puasa kepada orang yang puasa. Ya, makanya kemarin pengurus masjid bingung, Bib, bagaimana ini buka puasa nih, mau diadakan enggak? Kalaupun enggak boleh kumpul-kumpul, tetap diadakan, dibagikan kepada orang-orangnya. Ini pahalanya besar sekali hadirin, pahalanya besar. Yang seperti ini jangan ditinggalkan. Oke, betul sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Sebab ketika kita memberikan orang untuk makan buka puasa, maka kita mendapatkan pahala puasanya. Kita puasa sehari, hari itu kita ngasih makan buka puasa,
dapat pahala puasa 2 hari. Itu kalau 1 orang. Kalau 5 orang kita berikan 5 hari. 10 orang 10 hari. Terus pahala puasa kita bisa banyak hanya dengan memberikan makan untuk buka puasa. Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajrihi shaim syai'a. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, siapa yang memberi makan buka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang diberikan buka puasa itu, tanpa mengurangi. Artinya yang diberikan makan buka puasa itu nggak dikurangi. Ya, kayak di copy paste. Kita ngasih 1 orang untuk buka puasa, orang yang puasa tetap dapat puasa, kitanya dapat double tambahannya. Subhanallah. Ini tafsirus shaim. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Alhamdulillah, tahadduts bi ni'mah. Ya, Masjid Zainal Fajri sudah melakukan, ya, dan saya kira di masjid-masjid yang lain, yang saya lihat lagi di Masjid Agung, ya, setiap buka puasa ada ponggolnya, ada ininya, ada itunya, termasuk di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ya, yang pernah umroh puasa siapa? Ada Ramadan. Wah, itu gratis. Umroh kalau puasa, kalau kita bisa backpackeran, nggak perlu pakai biro. Anjuk mana dewek, yang penting ada hotel dan sebagainya. Makan sahur dan makan buka sudah ada yang nanggung semua. Saya rasa koromangan. Ya, pesan hotelnya nggak usah sama gratis semua makannya sudah. Nah, ini mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan pahala puasa. Mudah-mudahan siapapun yang memberikan buka puasa, baik di Masjid Zainal Fajri ataupun yang di tempat lain, mudah-mudahan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Pagi hari ini ya. Ayo oleh panturi sama marno. Artinya bengi ya. Pada pagi hari ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Sampai ketemu lagi nanti sore, waktunya jam 5 sore. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adgiya ulama nahdha bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa agir rabbi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manun waghfir wastur anta akrama man sadar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa 'ala al kiram syurafa wa 'ala sahbil masabih al urar Allahumma hdina bihudal waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana أننا أشرفنا لا لدى أشرفنا فاكتب علينا توبة توصل لكل ربا واستر لنا عوراتي وعمل راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى مصطفى الرسول نهضى بكل سول.